Nggak ada, cuma sekedar ikut-ikutan. Biasanya kan kalau kita mengikuti, otomatis kita akan tahu oh, kita sedang mengikuti kegiatan apa. Kemudian pastinya kegiatan itu ketika dibuat mempunyai tujuan atau manfaat bagi yang sedang melaksanakan kegiatan tersebut. Kira-kira apa tujuannya? Jadi ikutin itu gimana? Nggak ada ini, nggak ada yang terekam di hati atau di pikirannya. Coba Bang Yahya, yang didapatkan apa sih Bang? Kalau ini eh, apa namanya tergantung pertemuan atau semua pertemuan, Bu, atau per Salah satu satunya, boleh salah pertemuan satunya ya. per satu. Mm-mm. Kalau tadi yang saya dapat ya berkaitan dengan tugas akhir sih, Bu. Tugas akhir. Semisal ya kayak Coba-coba. ini kan ada dua pilihan katanya di antara jurnal ataupun skripsi gitu. Dijelaskanlah ada pematerinya gitu, Bu. Oke, berarti udah mirip-mirip lah dengan Ibu Syarat-syaratnya. singgung tadi ya Bang ya. Iya, Bu. Iya benar. Jadi kalaulah abang dan kakak mau memilih jalur jurnal, maka dari sekarang banyak-banyaklah membaca ya. Membaca jurnal-jurnal orang lain ya, orang-orang yang terdahulu, yang dulu ya berstatus sebagai mahasiswa, yang bersesuaian dengan bidang keilmuan abang dan kakak. Jadi ada baiknya diselaraskan dia, yang linear. Nah, kalau seandainya memilih skripsi juga sama juga ya. Cuma skripsi ini lebih ke internal dia. Bagaimana template atau draft yang diminta oleh kampus Universitas Pembangunan Pancabudi, nah itulah yang harus kamu ikutin. Ya, tapi kalau jurnal itu berlaku pada jurnal ataupun pengelola ya dari jurnal yang kita tuju. Misalnya kita menuju ke jurnal bukan Universitas Pancabudi ya. Misalnya jurnal tersebut dikelola oleh yang namanya universitas yang ada di Jawa, ya. Maka sesuaikanlah baca referensi-referensi dari ya, nah ada yang namanya arsip tuh, artikel-artikel terdahulu yang pernah dipublish pada jurnal tersebut. Nah, dibaca itulah nanti yang menjadi bahan acuan atau referensi kita dalam membuat artikel baru yang akan kita publish pada lembaga di jurnal yang akan mempublish jurnal tersebut. Jadi ada banyak ya, banyak sekali waktu kalau abang dan kakak mau memulai dari sekarang. Tapi kalau nanti di situ sudah semester akhir baru memulai, baru mempelajari apa yang namanya artikel jurnal, bagaimana cara menulisnya. Nah, itu akan terkesan ya, mana ya bilangnya, sesuatu yang tanpa perencanaan dengan yang tiba-tiba hasilnya gimana tuh? Yang jauh lebih maksimal yang mana? Sesuatu yang direncanakan atau sesuatu yang tiba-tiba baru kita buat? Abang dan kakak udah tahu Berencanakan, Bu. jawabannya ya? Iya, Sesuatu pasti. yang sudah dilakukan, Yang Bu. perencanaan lah yang akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Oke ya, ini Ibu sharekan dulu materi. Jadi kita lihat dulu ya sebentar. Kira-kira ada masalah nggak dengan tugas-tugas di pertemuan lalu, abang dan kakak? Karena kalau kuliah Ibu bersama izin ini, bertanya boleh, Bu? boleh, boleh kakak. Tadi Sebelumnya, Bu, aktifkan saya videonya kakak. oh, boleh, Bu. Sebelumnya saya di tugas video yang Ibu suruh, saya gagal upload di situ, Bu. Gagal uploadnya bisa dikasih tahu ibu kenapa? Apakah Waktu itu kan waktunya? Ibu perpanjang waktunya. Terus saya upload di sekitar jam-jam 9 lewat gitu, Bu. Nah, di situ jaringan saya emang bermasalah. Terus saya kirim ulang di situ gagal upload juga bacaannya, Bu. Terus saya coba besoknya tetap nggak bisa, Bu. Karena sudah ditutup. Kan ibu perpanjang hanya Iya, Bu. sampai di hari apa? Siapa yang masih ingat? Nah, untuk itu sebenarnya itu tadi ibu katakan kakak jangan mengirim di waktu-waktu yang mepet ya ataupun mendesak ya bahasa yang bagusnya. Di waktu yang sudah tinggal akhir-akhir. Kenapa? Banyak faktor yang akan bisa ya.
membuat kita itu nggak berhasil dalam mengupload video tersebut. Apalagi ini kan sistemnya online ya, bukan mengumpulkan langsung ke ibu. Kalau ibu ada di kelas, kalian mengumpulkan tugas tersebut ke ibu, ya pastinya akan nyampe. Tapi ini kan kita mengirimkan dari online, tentunya banyak faktor. Salah satunya bisa jadi sinyal, ataupun bisa jadi memori kakak yang terlalu banyak sehingga tidak bisa mengupload video. Nah, itu sudah disiapkan sama kakak atau gimana? Sudah saya selesaikan videonya, Bu. Waktu itu tinggal ngirim aja, Bu. Oke, nanti bisa WA ibu ya. Bisa WA ibu, nanti ibu arahkan untuk dikirim kemana. Dan ibu tidak buka lagi, kalau sudah ibu tutup, ibu tidak buka lagi. Kemudian kalau tidak ibu arahkan ke email, dikirim ke email, itu tidak bersesuaian dengan info yang ibu sampaikan, juga itu tidak ibu buka. Di, kalau memang kakak mau mengirimnya hari ini, silakan dikirim, nanti ibu kasih ya emailnya, WA ibu setelah pembelajaran ya, Kak Nadia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sudah tidak ada lagi yang lain. Nah, kita kemari ya. Nah, kelihatan nggak topiknya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, hampir mirip ya dengan yang kemarin, benar ya? Kaidah penulisan dalam karya ilmiah, benar nggak? Bener, Bu. Benar. Jadi ya mirip-mirip sih. Jadi ibu nggak buat materi baru. Kalau abang dan kakak baca, ya intinya karya tulis ilmiah itu punya aturan, punya acuan, ya bukan sekedar karya tulis yang dibuat secara sembarangan atau acak-acakan, ya, yang tidak memperhatikan pedoman. Dalam menulis skripsi nanti ya, menulis skripsi, maka itu ada pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh suatu instansi. Nah, kalau kita di instansi ataupun kampus Universitas Pembangunan Pancabudi, maka kita mengikut pada pedoman tersebut. Nah, jika ada mahasiswa yang berada misalnya di universitas lain, misalnya di Universitas Sumatera Utara, maka universitas tersebut pastinya punya pedoman penulisan skripsi sendiri ya. Jadi mahasiswanya akan mengikut kepada pedoman yang dibuat oleh eh, kampusnya ya, atau kampus yang berada di misalnya tadi Bu katakan kita di kampus yang mana. Nah, ikutlah di kampus tersebut. Jangan nanti kita melihat ada pedoman penulisan skripsi Universitas Sumatera Utara ya. Kita cari di Google, kita search. Nah, kita ikut itu, kemudian kita berlakukan sebagai karya tulis kita dalam bentuk skripsi di Universitas Pembangunan Pancabudi, maka itu tidak akan diterima. Jadi kalau nanti sebagai mahasiswa tingkat akhir, yang paling penting abang dan kakak itu harus sudah punya pedoman penulisan skripsi. Ya, bisa ditanyakan ke prodinya atau dosen pembimbing skripsinya jika masih menyimpan file. Atau kalau kamu punya relasi ya, ataupun kedekatan dengan kakak dan abang senior, bisa diminta dari abang dan kakaknya. Jadi ada banyak ya hal yang bisa kita em, buat sebagai bantuan ya untuk kita dalam menulis skripsi. Maka pesan ibu, jangan sampai orang lain duluan tamat, kita di akhir-akhir. Nah, itu sering terjadi. Kalau mahasiswa itu yang dia terakhir-terakhir tamat, dia bingung lagi nyari kawan. Kalau ibu tanya, ada lagi kawan saya, Bu. Kenapa? Karena saya sudah stambuk yang di akhir-akhir. Nah, mantapkan diri, jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang mahasiswa apa itu ya, istilahnya MA itu. Tahu nggak MA? Mahasiswa yang Mahasiswa senang banget abadi. dengan Pancabudi ini, iya. Payah sekali dia untuk meninggalkan Pancabudi ini. Mungkin dengan kesibukannya dia bekerja. Kalau ibu tanya itu bukan suatu alasan ya. Kita boleh bekerja, tapi pandailah mengatur waktu. Kalau didiamkan skripsi itu, maka diamlah terus. Apakah dosen pembimbing skripsi akan selalu mengingatkan kita? Ibu pastikan jawabannya tidak. Nah, siapa yang akan memotivasi diri kita sendiri dan bertanya kepada dosen pembimbing, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita mau lama, lamalah. Tapi kalau kita mau cepat, nah maka giatlah untuk memperbaiki dan berjumpa berkomunikasi dengan dosen pembimbing skripsi. Nah, itu sering Mbak pesankan. Kenapa? Kalau kalian nanti terlena, maka akan terjadilah hal tersebut. Teman-temannya sudah pada tamat, tinggallah dia yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. Jadi jangan mau ya menjadi tergolong kepada kelompok mahasiswa yang seperti ini. Nah,
Kalau kita lanjutkan di sini ya kaidah umumnya ya seperti poin-poin yang tertulis di sini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, nih kaidah umum disepakati secara luas berlaku universal di lembaga manapun. Ya, maksudnya walaupun ada perbedaan antara pedoman penulisan skripsi di USU dengan Unpad, pastinya itu akan cenderung ya menjurus kepada misalnya dalam penulisan tersebut pasti sesuai dengan EYD ya. Apalagi kita menggunakan misalnya dari kalimatnya. Kalimat-kalimat itu tentunya yang kita pilih adalah kalimat yang efektif ya. Dari segi penulisan paragraf. Paragrafnya itu kita susun secara sistematis logis ya dan ilmiah. Jadi yang memang secara luas berlaku secara universal. Namun tetap catatannya ya kita tetap berpedoman pada universitas kita sendiri ya. Jangan nanti kita lihat hampir-hampir mirip, tiba-tiba ditanya kamu mengikuti pedoman yang mana? Karena di Pancabudi sepertinya tidak dibuat seperti itu, ada tambahan. Saya mengambil dari Universitas Sumatera Utara, nah itu tidak dibolehkan ya. Jadi sesuaikanlah dengan kampus kita ya, di mana kita berada. Nah, kemudian ya sepertinya ini Bu rasa tidak perlu lagi terlalu banyak. Nah, kita ke nah ini sudah pernah nggak pertemuan yang lalu, Abang dan Kakak? Ibu rasa sudah pernah ya. Kalau yang hadir sudah, kira-kira sudah. Nah, di bab 1 latar belakang. Masih ingat nggak? Istilah latar belakang itu apa aja latar belakang masalah? Kalau seandainya orang membuat suatu artikel, ya, artikel, jurnal, ada yang namanya, ataupun skripsi ya, kita katakanlah karena ini ada babnya ya, pastinya itu ke skripsi jatuhnya. Kalau ke bab, ada pendahuluan, di situ ada subbabnya latar belakang masalah. Kira-kira apa yang mau diceritakan di situ? Siapa yang tahu atau yang masih ingat? Sebelumnya ada judul nggak kalau kita buat suatu skripsi? Ada cover nggak? Di cover itu pasti dibuat judul, benar? Bener, Bu. Iya, ada Benar, kaitannya Bu. nggak judul ke latar belakang? Ya, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Iya. Sebenarnya kita bermula itu ya dari suatu fenomena atau masalah. Masalah apa yang kita jumpai di tempat penelitian? Ya, bisa kita melakukan observasi terdahulu ya untuk menemukan masalah ataupun kita mau melakukan wawancara. Nah, dari wawancara kita itu ditemukan misalnya ada proses tanya jawab dengan karyawan di manajemen ya misalnya. Ada permasalahan yang mereka utarakan di situ. Nah, timbul keinginan kita untuk mencari tahu apakah bisa diselesaikan permasalahan tersebut. Nah, muncullah ide. Ya. Ide itu adalah suatu solusi dari menyelesaikan masalah. Nah, dari ide tersebut barulah kita menentukan yang namanya topik penelitian. Misalnya, untuk menekan biaya produksi atau di bagian teknik elektronika untuk menghemat biaya listrik. Nah, apa yang mau kita munculkan? Produkkah ya ataupun strategi dalam meminimalkan ya, meminimalkan biaya yang keluar sehingga mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan peternakan. Kemarin ada Ibu share tentang artikel pakan. Masih ingat nggak? Pakan ternak dari limbah sayur. Masih ingat nggak? Ada yang baca nggak artikel atau pakan ternak dari limbah sayur? Nggak ada. Nah, kenapa muncul itu? Mungkin si peneliti melihat ada banyak sekali limbah sayur yang tidak didaya gunakan. Nah, muncul idenya untuk menjadikan itu sebagai suatu pakan ternak. Nah, solusi nggak itu untuk mengolah limbah sayur menjadi sesuatu yang bermanfaat? Coba Ibu tanya sama mahasiswa Ibu, solusi atau idekah itu? Solusi, Bu. Iya. Kalau sayur dibuang-buang gitu aja jadi limbah kan? Busuk.
menimbulkan polusi juga ya sepertinya kalau dia tidak dikelola dengan baik menjadi pupuk hijau. Nah, muncullah ide tadi, dijadikanlah dia sebagai pakan ternak. Mengatasi masalah nggak itu? Dijadikan dia sebagai pakan ternak. Jadikan masalah. Iya, begitulah sebenarnya suatu penelitian yang menciptakan suatu ide yang bermanfaat yang tujuannya untuk mengatasi suatu permasalahan seharusnya. Jadi, kalau kita membuat suatu penelitian, alangkah baiknya kita pikirkan dulu, penelitian saya ini bermanfaat nggak? Ya, bisa menyelesaikan masalah nggak? Tapi kalau sekedar mengikut-ngikut dari penelitian orang lain, ya yang sudah, dan satu ya, utamakan itu novelty, ada kebaruannya dari penelitian orang yang sebelumnya atau mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya yang membuat tugas akhir ya kemudian kalian jadikan sebagai suatu referensi. Jadi alangkah baiknya kita membuat suatu yang adalah perbedaannya dengan penelitian-penelitian yang terdahulu ya. Kemudian di sini ada dua, yang kedua ya, rumusan masalah. Masih ingat nggak rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya atau kalimat pernyataan? Kalimat Ada yang tanya, ingat? Bu. Coba-coba siapa yang bisa jawab? Kalimat tanya atau kalimat pernyataan? Kakak tadi yang jawab, kakak Tri. Iya, Kalimat tanya, Bu. iya kalimat tanya, benar. Kalimat tanya dimulai dari kata tanya, ditutup dengan tanda tanya, benar ya? Ya, Bu. Ya, itu karakteristik dari suatu rumusan masalah. Nah, kemudian tujuan. Antara tujuan dengan rumusan ada kaitannya nggak? Ada, Bu. Iya, Ada, seandainya Bu. Ibu buat rumusan masalahnya. Ya, kita ke pendidikan coba ya. Kalau pendidikan itu kaitannya biasanya psikologis anak ya, dengan motivasi belajar. Seandainya Ibu buat rumusan masalah. Apakah ada pengaruh psikologi anak ya dengan motivasi belajarnya di tingkat sekolah? Itu suatu rumusan masalah nggak, Abang dan Kakak? Iya, Betul, Bu. Bu. Iya, karena Iya, dari Bu. kata tanya, kemudian yang pastinya kalau kita tulis ada tanda tanya. Tapi kalau kita omongkan, biasanya kita pakai notasi, ya. Di mana rumah kamu? Nah, itu pastinya kita bertanya, ya, benar nggak? Iya, Bu. Benar, Iya, Bu. kalau kita tidak Bu. menuliskan, kita pakai notasi. Eh, pengucapan kita, ya. Kemudian tujuannya, seandainya Ibu buat tujuannya. Ada pengaruh psikologis anak, ya, tingkat psikologisnya terhadap motivasi belajarnya. Disebutkah itu tujuan atau tidak? Tujuankah? Tahu arti tujuan? Tahu, Bu. Apa tujuan? Bu. Apa tujuan? Tujuan dari suatu penelitian. Ada kaitannya nggak dengan rumusan masalah? Itu aja dulu Ada, Bu. pertanyaannya. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ya, jadi ada. Nanti perhatikan ya, abang dan kakak kalau buka-buka handphone, dari handphone pun bisa. Perhatikanlah skripsi-skripsi, nggak mesti dari Universitas Pembangunan Pancabudi juga. Kalau kita mau membuat ya perbandingan secara universal, kita tidak perhatikan tentang pedoman ya, kita perhatikan isinya. Apakah rumusan masalah yang mereka buat ada kaitan dengan tujuan? Nah, kalau ternyata tidak, berarti ada yang salah dalam penulisan skripsinya. Kemudian dari segi manfaat, manfaat ini ada banyak ya. Bisa manfaat bagi kita peneliti, ya, bisa manfaat di bidang apa ya, akademisi ya. Kemudian di tempat penelitian, misalnya menelitinya di perusahaan dan lain-lain. Jadi ada banyak manfaat yang bisa kita bagi-bagi ya untuk menuliskannya di bagian pendahuluan ini. Nah, kemudian di bab 2. Bab 2 itu biasa disebut dengan tinjauan pustaka atau landasan teori. Ya, kajian teoritis, jadi disesuaikan. Apakah Universitas Pembangunan Pancabudi menggunakan istilah tinjauan pustaka?
silahkan gunakan tinjauan pustaka. Landasan teori ya silahkan. Ataupun landasan teoritis, itu sebenarnya sama ya. Nah, ada poin-poin di sini yang dibuat, yaitu yang pertama tinjauan pustaka ya. Apa ini? Sepertinya ini masih bahasan dari sebelumnya ya. Kalau dia ke kajian teoritis, misalnya lah Ibu tanya dulu sama Bang Volo. Bang Volo prodi apa? Agroteknologi, Bu. Agro. Kira-kira Bang, beberapa tugas yang Ibu berikan kepada Abang mencari artikel yang sesuai dengan bidang keilmuan. Masih ingat nggak Abang judulnya yang kaitannya dengan agro? Kalau untuk yang berkaitan di agro mungkin nggak tahu sih karena lupa, Bu. Udah banyak kali tugas. Udah banyak kali tugas. Yang terakhir, seperti yang terakhir masih sekitaran dengan artikel ya. Benar ya? Benar nggak? Benar, Benar, Bu. Bu. Nah, yang terakhir coba, kalau masih ingat. Kan Ibu bilang sesuai dengan bidang keilmuan. Ada yang ingat nggak? Judulnya apa? Nggak ada yang ingat. Sayang sekali ya kalau kita diberikan tugas, alangkah baiknya kita ingat apa yang kita buat. Jadi tidak sekedar siap, namun Izin, Bu. iya. Minggu lalu saya tidak masih izin soalnya, Bu. Jadi nggak tahu. Oke ya Bang Polo. Coba yang Mas Sujung kira-kira nggak ada. Nah, tadi kan Ibu sudah membuat beberapa judul ya. Sebenarnya dari judul yang sudah kita tentukan, misalnya kita memilih ya, memilih tugas akhir kita itu skripsi. Pastinya kita sudah mengajukan judul, ya kita buat dulu pilihan judul, kemudian kita ajukan kepada dosen pembimbing skripsi. Nah, dosen pembimbing skripsi lah nanti yang akan mengarahkan apakah judul yang diajukan tersebut diterima atau disuruh mengganti dengan judul yang baru. Nah, kalau kita mau menulis bab 2-nya, kita cari teori-teori ya, ataupun kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan judul tersebut. Ya, misalkan dengan kaitannya dengan hasil belajar, ya. Silahkanlah nanti buat subbab ya, sub bagian-bagian yang mau kita pecah-pecah ya, ataupun yang mau kita kaji secara runtut per detailnya ya, dari hasil belajar tersebut. Atau dari biaya produksi manajemen, bisa juga. Ya, kalau kalian tadi masih ingat, kalian pernah baca bab 2-nya, ya ini bisa kita kaitkan apa saja sih yang perlu dituliskan dalam landasan teori. Umumnya adalah teori-teori yang ada kaitannya dengan judul kita. Jadi kita di sini sudah teori, banyak kutipan-kutipan yang bisa kita tuliskan di bagian ini. Misalkan kita mengutipkan definisi, ya dari hasil belajar ataupun ada penelitian orang lain yang mendukung dengan judul penelitian kita ya bisa dituliskan di bab 2. Ya ini kalau yang ngomong-ngomong gini aja kan nggak paham, makanya Ibu bilang harus membaca artikel orang lain ya, karena kalau nanti ya kalian langsung ya ditugaskan untuk buat suatu artikel ilmiah. Nah, ini harus sudah tahu di bab 1 kita menulis apa, di bab 2 juga kita menulis apa saja yang perlu kita tuliskan di bab 2. Jadi seperti Ibu katakan tadi, suatu artikel ilmiah bukanlah karya tulis yang ditulis asal-asalan ya. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang bisa dipertanggungjawabkan. Setiap yang kita tulis, misalnya di bab 2, ada hubungan atau keterkaitannya dengan pendapat orang lain. Nah, pendapat orang lain itu bisa kita kutip, namun tidak kita hilangkan orang yang mengemukakan pendapat tersebut. Ya, jadi disitulah ya bagian jujurnya kita tidak mengambil pendapat atau hasil penelitian orang, tapi kita menjadikan itu sebagai suatu referensi, gagasan, ataupun pendapat yang mendukung hasil tulisan kita. Nah, kita ke bab 3. Nah, di bab 3 ini coba perhatikan. Kira-kira yang mana yang nggak paham? 1, 2, 3, 4, 5. Pernah baca nggak ketika mencari suatu artikel? Karena Ibu nggak bisa pantau semua mahasiswa Ibu ya. Ibu hanya bisa menugaskan. Nah, mahasiswa Ibu mengerjakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Nah, itu mahasiswa Ibu yang tahu. Ya, seperti kita membaca. Membaca itu bisa hanya membaca saja tanpa kita memahami arti
arti ataupun manfaat dari apa yang kita baca. Tapi ada juga kita membaca ya, suatu kegiatan membaca di mana setiap yang kita baca itu kita bisa ambil arti ataupun maksud yang ingin disampaikan oleh penulisnya ya, yang membaca ya. Berarti ada tulisan yang kita baca. Nah, tulisan tersebut dibuat oleh seorang penulis. Nah, kira-kira di bab 3 ini ada yang kurang paham? Nomor 1, jenis penelitian. Hai Bu, saya mau nanya Bu, Iya, boleh. instrumen penelitian itu seperti apa itu Bu? Nah, ada kata instrumen ya Bang ya, seperti instrumen musik. Abang pernah main musik nggak Bang Jonathan? Enggak Bu. Nah, kalau kita bermain musik ya, ada instrumen alatnya. Misalnya gitar ya, untuk menghasilkan suara apa. Gitar ada banyak juga ya Bang ya. Ada gitar, ada banyak nggak Bang gitar? Ibu juga kurang tahu juga sih alat yang untuk main gitar musik seperti grup band gitu. Yang cowok-cowok nggak suka main musik? Suka lah. Kurang. Dari Kau sekian Dengerin musik kok banyaknya suka, Bu. abang-abang. Biasanya kan di SMA itu Dengerin sering ya musiknya, Bu. dengerin musik. Tapi abang-abang itu dia pastinya kalau belajar gitar, alat musik ya, gampang. Tapi nggak tahu juga kalau ceweknya memang punya kemauan kuat ya, ada juga ya yang bakat seninya bagus, dia pun gampang sih untuk mempelajari namanya gitar. Belajar dari teman. Nah, kita kembali ke instrumen. Instrumen itu Bang Jonathan artinya alat. Bang Jonathan tadi ya? Jonathan Gultom. Ya Bu. Iya. Eh, Beberapa contoh instrumen penelitian itu yang Ibu bisa sampaikan ya, ataupun yang pernah dipergunakan orang orang ya untuk mengumpulkan data penelitian, misalnya observasi. Observasi itu kita langsung terjun ke tempat penelitian mengamati ya apa yang dikerjakan, ya apa permasalahan yang ada di tempat penelitian tersebut. Nah, itu namanya observasi. Beberapa jenis observasi itu ada yang namanya observasi langsung dan ada observasi yang tidak langsung. Nah, kemudian ada yang namanya wawancara. Abang pernah dengar nggak wawancara? Pernah Bu, Nah, dengar Bu. Pernah kalau Bu. wawancara ini, kalau dia sampelnya ya, subjeknya itu terlalu banyak, ya, biasanya wawancara ini sifatnya tidak efisien. Tapi kalau sekitar 2 orang, 3 orang, ya, ataupun yang masih bisa ya dilakukan oleh si peneliti, maka dia akan membuat wawancara. Seandainya ya diperlukan. Misalnya kita memilih orang-orang yang memang ya berkaitan ataupun berperan besar dalam memberikan data kita, nah itulah yang kita pilih sebagai subjek wawancara kita. Nah, tapi kalau yang tidak perlu, ya sebaiknya kita tidak pakai ya sebagai subjeknya. Nah, satu lagi kalau dia yang sampelnya lebih besar, kita mempergunakan instrumen yang namanya angket. Pernah dengar nggak Bang angket? Tahu nggak angket? Kalau itu tuh belum Iya, pernah dengar kalau aku Bu. abang dan kakak baca artikel, ibu rasa dari segitu banyaknya artikel ya, akan ada dijumpai instrumen penelitiannya berupa angket. Ya, angket itu seperti ini, ada skala Likert-nya. Misalnya, apakah dibuat ya, dia dalam bentuk pernyataan juga bisa, dalam bentuk pertanyaan juga bisa. Bisa jawabannya ya atau tidak, itu angket tertutup. Kemudian ada yang angketnya itu diberikan nilai atau skala Likert. Misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti silahkan abang cari tahu ya, abang dan kakak cari tahu. Bagaimana sih bentuk skala angket dalam bentuk skala Likert? Nah, kalau nanti em, subjek penelitian misalnya karyawan ya, sampel ya, ibu katakan sampel. Sampelnya memilih ya jawaban yang diberikan nilai 1, maka angka 1 ini akan dijadikan sebagai data penelitian yang akan diolah. Pengolahan itu bisa menggunakan software. Salah satu software yang sering digunakan di manajemen ya, cenderung kita kalau penelitian kuantitatif kita berbantuan software seperti SPSS ya, Fuse, Mistral, dan yang lain-lain. Kalau dia penelitiannya sifatnya kualitatif, beda kuantitatif dengan kualitatif ya. Kualitatif itu cenderung dia mendeskripsikan atau menjabarkan ya dalam dia.
penjelasan kita. Bisakah di mix atau dicampur? Ya boleh. Boleh kita menggunakan penelitian kuantitatif dengan kualitatif ya. Secara campuran di mix ya, deskriptif kuantitatif boleh. Jadi nanti dicari tahu. Banyak sekali ini kalau Ibu sampaikan di sini ya nggak akan habis. Jadi setiap yang kalian dengar muncul kemauan ya untuk mencari tahu apa sih yang Ibu sampaikan ini. Nah, begitulah cara belajar di perguruan tinggi. Jadi kalau yang Ibu bilang ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nah itulah nanti yang kalau kalian menyusun skripsi ataupun suatu artikel akan merasa ya, kayaknya ini belum pernah saya dengar. Padahal di semester 1 sudah pernah disampaikan. Keseringan seperti itu ya mahasiswa dan mahasiswi Ibu. Jumpa nanti di semester akhir dikatakan nggak tahu sama sekali yang namanya artikel jurnal. Nggak tahu yang namanya sistematika dari suatu penulisan karya tulis ilmiah. Nah, itu sangat disayangkan. Oke ya, Bang Jonathan? Sudah paham kira-kira, Bang? Oke, Bu. Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, untuk teknik analisis datanya, kaitannya ke instrumen tadi, Bang. Apakah datanya diambil dengan cara kaitannya ya, apakah data tersebut kaitannya ke penelitian kuantitatif, maka analisis datanya akan menggunakan analisis data kuantitatif berbantuan software. Atau datanya kualitatif, ya kita akan memperjelasnya secara deskriptif ya, penjelasannya itu secara dalam. Penelitian yang deskriptifnya ini sangat rinci ya, sangat jelas, kemudian sangat tingkat kedalaman ya, ke apa namanya Ibu bilang ya, penjabarannya, menjelaskan hasil penelitiannya itu sangat detail, rinci ya. Biasanya penelitian R&D atau penelitian pengembangan yang sering dilakukan di mahasiswa tingkat doktor. Ya, kemudian di tingkat S2 juga. Tapi kalau di S1 boleh ya, mau yang mana? Mau dimixkan, mau kuantitatif atau kualitatif saja. Dan itu masih yang Ibu katakan kalian itu bisa dipelajari dari sekarang. Jangan Anda katakan susah sekali karya tulis ilmiah, tidak. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan ya. Dari sekarang cari tahu apa itu ya, bagaimana ya cara menulisnya. Kemudian mencoba untuk menuliskannya sendiri. Daftar pustaka, kalau tidak mau ribet silahkan gunakan Mendeley. Latih dari sekarang. Jangan ada alasan, saya tidak punya laptop. Nah, sampai kapan kalau kita hanya mengatakan kepada diri kita, kita terkendala kepada alat. Bisa kita pakai laptop teman ya, coba sendiri ataupun pergi ke rental komputer ya. Di sana coba sendiri, ini ada Mendeley-nya. Nah, coba sendiri di situ. Kalau dikatakan terlalu cepat Bu untuk mempelajari itu, Ibu katakan sih itu tadi persiapan adalah kunci keberhasilan. Kalau kamu mempelajari terlalu banyak di saat yang singkat, nah itu ya hasilnya ya bisa tahu sendiri ya Abang dan Kakak. Sebaiknya setelah ini kan ada materinya ini kan dikasih sama dosen koordinatornya di portal. Silahkan di-download, jadikan satu folder. Nah, mulailah untuk membaca, mengkaji ya. Kalau dikatakan tugas terlalu banyak, Bu, emang benar tugas banyak, namanya kita kuliah. Tapi kalau kita tidak kuliah, kita tidak akan terpancing ya untuk mengerjakan ya. Tidak ada motivasi kita untuk mengetahui apa yang namanya karya tulis ilmiah tersebut. Jadi disinilah perbedaan antara mahasiswi Ibu yang melanjut tadi. Kalau ada teman yang tidak melanjut ke perguruan tinggi, dia hanya sebatas SMA, Ibu rasa tidak akan ada ya kesadaran atau kemauan untuk mempelajari yang namanya karya tulis ilmiah. Dia akan terjun ke tempat kerja dan berupaya semaksimal mungkin untuk ya melakukan pekerjaan yang digeluti sehingga ya bisa menghasilkan tiap bulannya. Tapi kalau kalian yang memang ada tujuan utamanya, itu menjadi apa itu? Sarjana ya. Kalau sudah tamat apa namanya? Mau jadi sarjana nggak Abang dan Kakak? Atau ikut-ikutan kuliah? Iya, Sarjana, Bu. Sarjana. Sarjana. Sarjana, Bu. Jadi kalau mau apa ya saya ini? Kok ditanya nggak tahu? Sarjana
dan mendapatkan pekerjaan. Benar ya? Kalau sarjana aja nggak Benar, dapat Bu. pekerjaan ya bahaya juga. Sarjana dan mendapatkan pekerjaan. Melalui apa? Jalurnya tadi Bu katakan karya tulis ilmiah. Masih itu yang diprogramkan oleh pemerintah. Nah, oke ya, kita next kan masih di pertemuan 14. Nah, ini abang dan kakak bisa baca nggak? Terlalu rapat ya hurufnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bisa. ya. Poin-poinnya itu di sini kita lihat harus huruf kapital tegak dan tebal. Yang pastinya ini disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi ya yang ada di kampus kita masing-masing. Jadi ini adalah umumnya. Nah, secara umum ya di poin kedua, jika terdapat istilah asing ya pasti ya kalau istilah asing itu cetak miring. Pernah nggak abang dan kakak baca? Nah, Bu. Iya, Pernah, pernah. Bu. Kalau benar-benar membaca artikel tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga, apalagi judul bab juga ditulis dengan huruf kapital tegak dan tebal. Misalnya bab 1, pendahuluan. Ditulis bagaimana itu abang dan kakak? Huruf Huruf kapital dan tebal, kapital Bu. tegak dan tebal. Tebal. Nah, inilah yang perlu dibaca ya. Sama abang dan kakak. Ini poin-poin yang sudah dituliskan. Nah, kemudian kita kemari. Kelihatan nggak itu abang? Abang sama kakak itu bisnis, kepentingan bisnis apa itu? Ibu nggak kelihatan di sini. Enggak, Bu, nggak kelihatan, Bu. Nggak Iya. nampak, Bu. Mm. Ini mungkin adalah judul-judulnya ya. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya ya, mungkin jenis-jenis judul. Nah, kayak seperti ya, ini 1, 2, 3, 4. Perhatikan ya judul yang keempat. Formalisasi syariat Islam dan dominasi negara terhadap elit agama Islam tradisional di Aceh. Nah, judul nggak itu? Termasuk judul ya. Nah, jadi kalau judul-judul itu sudah sangat banyak ya. Karena kalau seorang peneliti ya yang mengcopy judul 100% dari peneliti sebelumnya itu tidak diperbolehkan. Kalau kita melihat judul peneliti sebelumnya, kita boleh ya ambil beberapa variabel ya, tapi tidak secara seluruhnya. Dan lokasi pun haruslah kita bedakan berikut dengan tahunnya, harus berbeda. Tidak mungkin penelitian terdahulu sama dengan tahun ya, tahun penelitian terdahulu sama dengan tahun kita. Abang dan kakak rasa boleh nggak itu sama tahunnya? Tidak Nggak boleh, bisa, Bu. Bu. Iya, kalaupun boleh, mungkin ada perbedaan di bulan, benar ya? Benar ya? Benar. Iya, jadi ada baiknya kita bedakan, jangan 100% sama. Nah, itu tipsnya. Nanti melihat judul, oh ini aja saya ambil, sebaiknya ada perbedaannya. Nah, seperti ini, strategi adaptasi PKL Kota Semarang. Kajian tentang tindakan sosial. Nah, di kotanya itu bisa lokasinya dibuat beda. Kemudian tentang variabel tindakannya itu bisa diubah ya. Atau kita ambil yang lain tentang tindakan apa. Kalau dia tentang tindakan sosial, kita tentang tindakan apa. Nah, ini biasanya ke strategi adaptasi PKL. Prodi apa nih kira-kira? Ada nggak di sini prodi bidang keilmuannya yang sepertinya mirip ya dengan judul ini? Ada nggak? Ini Bu, di sini Bu lihat prodinya termasuk banyak ya. Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Oke ya, kita next kan. Nah, Ibu tadi bercerita menjelaskan ya tentang variabel. Abang dan kakak bisa baca nggak ini? Dengan coret-coretan yang Bisa, ada? Ibu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang mana Bisa, sih Bu. abang dan kakak yang namanya variabel itu? Yang mana disebut dengan variabel? Ini hubungan, ya hubungan pengaruh. Sepertinya dia fokusnya ke penelitian kuantitatif ya. Walaupun mau dijelaskan dan kualitatif bisa. Deskriptif, kuantitatif. Yang mana yang namanya variabel 1? Perhatikan lingkarannya. Modal sosial.
Modal Iya, sosial, Bu. modal sosial. Variabel 2-nya? Kesejahteraan ekonomi, Bu. ekonomi, Bu. Iya, benar. Kalau dulu ya, pernah Ibu mengajar yang namanya metode penelitian, Ibu selalu latih mahasiswa Ibu untuk memisah variabelnya ini. Ada yang namanya variabel X, ada namanya variabel Y. Variabel X itu tidak hanya variabel X1 ya, itu bisa X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, variabel bebasnya itu yang mana? Yaitu modal sosial, biasa disimbolkan dengan variabel X. Kemudian variabelnya Y-nya yang mana? Yaitu kesejahteraan ekonomi keluarga. Jadi kalau kita simpulkan, di sini variabel X-nya ada berapa, Bang? Kakak? Mana variabel X-nya? Variabel X itu adalah variabel yang bebas atau independen ya. Mana variabel X-nya? Modal sosial atau kesejahteraan ekonomi? Modal sosial, Bu. Iya, benar. Variabel terikatnya? Kesejahteraan ekonomi, Bu. Kesejahteraan ekonomi. Iya. Kalau Ibu buat gini judulnya ya. Pengaruh biaya produksi terhadap volume penjualan. Variabel X yang mana ya? Siapa yang tahu? Biaya produksi. Siapa yang tahu kok hilang suaranya? Yang mana variabel X-nya? Nggak ada yang tahu? Biaya produksi, Bu. Iya, dia yang bebas. Kemudian terhadap. Ada kata terhadap. Nah, setelah kata terhadap itulah, ini kan setelah kata dengan ya. Setelah kata terhadap itu ada variabel volume penjualan. Nah, volume penjualan itu sebagai biaya sebagai variabel apa? Terikat, Bu. Iya, variabel terikat. Ada X, ada Y, ya. Kalau seandainya Ibu buat beberapa variabel, misalnya hubungan biaya produksi, biaya periklanan, ya, biaya distribusi terhadap laba atau keuntungan. Nah, X-nya ada berapa, Kakak? Kak Siva dulu, Kak Siva yang nampil mukanya. 3, Bu. Iya, benar. Oke ya, nanti dilatih. Apakah kita langsung bisa itu? Ya, dengan latihan ya, Abang dan Kakak. Bagaimana cara melatihnya? Kalau muncul pertanyaan itu di pikiran, bagaimana cara melatihnya ya, Bu? Saya agak bingung mana variabel X, mana variabel Y. Banyaklah kamu membaca judul, ya, judul skripsi ataupun judul artikel. Kalau yang ada hubungan pengaruh ini jatuhnya ya atau kaitannya itu, Bu sering katakan dia terkait ke penelitian kuantitatif yang datanya diolah berbantuan software. Karena kalau secara manual kita tidak akan sanggup. Nah, kaitannya itu ke angka-angka dari skala Likert ya ataupun hasil penjualan ya, volume biaya-biaya produksi dalam hitungan ini ke manajemen ya. Bisa nanti kalau ke pendidikan, hasil belajar ya, hasil belajar anak ya, per butir soalnya. Nah, kalau ke teknik elektronika, Ibu rasa kebanyakan itu ke kualitatif ya, ataupun ke peternakan ya. Silahkan disesuaikan apakah ke penelitian kuantitatif atau ke kualitatif. Ini bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing skripsi, Abang dan Kakak. Jadi kalau dirasa bingung, silakan berdiskusi. Dosen pembimbing itu sebagai teman ya, teman, karena dia pastinya sudah sering membuat penelitian. Jadi kalau ditanya, pastinya tahu. Kalau abang dan kakak hanya diam dan pura-pura tahu, ya dosen merasa ya abang dan kakak bisa tanpa dibimbing. Itulah nanti yang jadinya skripsinya itu ya hanya abang dan kakak saja yang buat, tidak ada proses pembimbingan ya, proses pengarahan dari dosen pembimbing skripsinya. Langkah baiknya kalau komunikasi itu terjadi. Jadi lebih memahamkan ya isi dari skripsi yang sudah dibuat. Oke, ini ya kita lihat di sini. Nah, ini juga judul juga sama. Di sini Ibu lihat strategi. Di sini tidak ada kata pengaruh atau hubungan. Maka ini cenderung ke kualitatif ya. Ini membahas tentang strategi ya, kajian tentang tindakan sosial, strategi adaptasi, penyesuaian. Bagaimana cara kita menentukan suatu judul itu
suatu judul yang termasuk ke kuantitatif atau kualitatif, nah itu tidak langsung kita ahli, ya. Ibu katakan tadi, berlatihlah sering membaca judul penelitian orang dan baca di dalamnya. Jangan hanya covernya saja. Bisa terjadi nggak judulnya itu ke kuantitatif tapi pembahasannya ke kualitatif? Ya, bisa terjadi juga, tapi jarang. Nah, sebaiknya judul itu ada ya penyesuaian atau sesuai dengan yang dibahas di dalam bab-babnya. Bab 1, bab 2, dan seterusnya. Ya, di bab 3 itu intinya kalau jenis-jenis penelitian. Nah, di sini coba dilihat bisa dibaca nggak ini? Kayaknya hurufnya dempet-dempet ya, Bang. Kayak apa ya, Kak ya? Kalian bisa bacanya nggak ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, Pak mata Ibu juga mungkin. Nah, kalau dibaca di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, judul, subjudul, dan subjudul kedua ditulis dengan urutan nomor yang ditulis secara hierarki. Contoh, tahu arti hierarki nggak? Tidak, Bu. Sejajar, Ya. sejajar kan. Hierarki itu dia berurutan, hierarki. Satu, satu, satu. Kalau satu-satu ada bagiannya lagi, buat satu, satu, satu. Ada bagiannya lagi, satu, 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 satu. Ya. Jadi nggak satu, dua, satu. Nggak seperti itu. Kalau masih ada kaitannya ke satu, ya, di satu itu misalnya kita ke apa ya, bagian terkait dengan pendidikan lah, coba. Pembahasannya yang pertama lah, misalnya kita bidang studi ya, kita jurus ke bidang studi matematika. Apakah ada bagian dari matematika tersebut? Coba. Bagian dari matematika apa? Kalkulus, Bu. Kalkulus. Ya boleh, itu sebagai materi yang akan diajarkan, misalnya ya, ataupun SPLDP ya. Kalau kita di bab 2-nya, bab 2 ya cenderung, kalau bab 2 itu dia nanti ada bab 2, nanti 2.1 ya. Kemudian ada bagiannya lagi 2.1.1, jadi disesuaikan. Bab 3 juga sama, 3.1. Satu ini cenderung dia ke babnya ya. Misalnya bab 1, masuklah nanti subbabnya, yaitu 1.1. Latar belakang masalah. Biasanya poinnya apa tuh? Abang dan kakak. Kalau skripsi ya, kita ini ke skripsi, bukan ke jurnal. Jurnal biasanya tidak. Ada yang dibuat, ada juga yang tidak dibuat. Pernah baca nggak skripsi sepanjang menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan? Pernah ketemu nggak kalau nyari di Google? Skripsi seorang mahasiswa di suatu kampus, ya, nggak mesti di Pancabudi ya, kampus ada banyak di Indonesia ini. Ada pernah lihat nggak? Belum? Belum pernah lihat? Belum, Bu. Ya, nanti silahkan dilihat ya, abang dan kakak cari tahu. Oke? Nah, bagaimana sih penulisan subbabnya ini? Sekarang mudah, kita tinggal ketikkan asalkan ada paket data. Kalau tidak ada paket data yang bingung. Ya, cari tahu penulisan bab 2, kemudian bab 1, pastinya itu akan runtut ya secara hierarki atau di sini disebutkan hierarkial. Nah, kita ke sini ya, kutipan ini sepertinya bisa kalian baca ya. Ini Perjuangan Laila. ada nggak ini di pertemuan yang lalu atau yang minggu yang 2 minggu yang lalu ya? Mengutip. Laila, bapak Yang dan mama yang dalam dimasukkan dia ke daftar pustaka. Laila. Pertemuan yang lalu ya? Pertemuan Iya, lalu, Bu. Iya. Nah, kalau dibaca baik-baik ya, dipelajari, kemudian dikerjakan tugas tersebut, ya tentunya akan ketemu dengan yang namanya ini. Menurut Rusdin 2005, halaman 154 sampai 156. adiknya sih itu kecil. Iya. Kawannya ada 3 namanya Fatimah Zahra. Ya, Zakim anjing babi itu. Kak Kakak, Naila. Kak. kakak, siapa yang
Suara kakak-kakak yang Ibu dengar di sini. Ada dengar Malaysia nggak? itu, Bu. Mix siapa tuh? Nah, tolong di Ada Bu, off-kan ada. ya. Iya, takutnya nanti ngomong yang macem-macem, Ibu lagi ngomong di sini ya. Jadi dinonaktifkan lah. Kalau mau berbicara di luar dari yang tidak baik ya. Yang baik-baik saja. Nah, di sini ada kutipan menurut Rustin tahun 2005 halaman 154 sampai 156. Pengaruh budaya Islam di Nusantara telah ada sejak masa Melayu klasik. Ya. Jadi ini adalah pendapat yang kita kutip dari Rustin, bisa berupa buku karena di sini ada halamannya. Jadi kalau 154 sampai 156 itu menyatakan halamannya. Dari halaman berapa dia menyatakan tentang topik ini. Tidak dituliskan secara semuanya ya, tapi poin pentingnya dari pendapat si Rustin ini. Mengenai pengaruh budaya Islam di Nusantara telah ada sejak Melayu klasik. Sejak masa Melayu klasik. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya. Ada kutipan dengan nama ini yang bagian ketiga tampilan Ibu nggak kelihatan itu. Sama ya? Iya, Ibu. Kalau Iya, kalian Bu. download di Ibu, portal begini juga, ada yang sudah pernah download nggak? Belum ada. Nah, nanti coba di-download ya di portal. Biasanya itu sudah di-upload. Mana tahu tampilan Ibu saja yang seperti ini. Nah, kita ke seperti ini Ibu skip ya. Karena kita sudah berbicara daftar pustaka di minggu yang lalu. Nah, oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak Abang dan Kakak? Kalau nggak ada, kita nextkan sebentar pertemuan yang terakhir untuk hari ini. Materinya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, silahkan infokan ya. Karena Ibu sepertinya melihat Abang dan Kakak terdiam. Ngantuk apa gimana ngantuk ya? Enggak, Ibu. Enggak, Bu. Iya, Enggak, Bu. sebenarnya ngantuk. Bu, Cuma, saya ingin bertanya. iya boleh Sabrina. Eh, itu Bu mengenai yang subjudul tadi kan Bu, yang mengenai bab 1. Itu kan ada 1.1 itu kan Bu. Hmm. Kata Ibu sendiri kan 1.1 itu dari apakah mereka berkaitan atau tidak. Jadi kalau misalnya tentang ambil contohnya sejarah Indonesia dan sejarah dunia itu satu titik atau satu gitu Bu. Ada gabung nggak dia? Kalau kita di poin Oh, 1.1, deskripsi itu biasanya tentang latar belakang, Kak. Nah, kalau kita ke teori, oh, mungkin dia bisa menjadi di poin 2.1, itu sejarah. Nah, ada Sabrina ya. Makanya Ibu bilang tadi, coba lihat skripsinya. Kalau di bab 1 itu, bab 1 pendahuluan, masuklah di dia nanti kan, di bawahnya 1.1. Ya biasa begitu ya. Benar lihat nggak? Ibu payah menampilkannya. Nanti kalian cari tahu ya. Nah, untuk teori-teori, kita menuliskannya di bab 2. Bang Follow nggak pernah segitu banyaknya tugas yang Ibu berikan. Mana tahu muncul terlihat skripsi di Google, nggak pernah terbaca kalian. Kalau saya enggak belum, Bu. Ibu. Belum. Bang Polo belum, Kak Sabrina juga belum. Nah, nanti silakan cari ya skripsi. Ketikkan skripsi, ya mahasiswa universitas apa. Em, Bentar coba Ibu sharekan ya, kalau ada. Bentar ya. Nah, itu aja pertanyaannya dari Kak Sabrina. Ada lagi yang lain? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Apa itu, Bang? Ini dari bab 3 metode penelitian, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwasannya teknik analisis data kan diambil dari instrumen penelitian. Nah, kalau teknik pengambilan datanya diambil dari instrumen penelitian atau enggak, Bu? Instrumen, kalau kita teknik, ada instrumen ya. Instrumen itu kan alat ya, Bang Yahya ya. Ingat nggak? Tadi Bu sampaikan instrumen alat kan? Bang Yahya ingat nggak? Benar, Bu. Iya. Ya, Ingat, Bu. Bu. Kemudian ada alat, ada tujuan dari kita menentukan alat tadi. Misalnya kita mau menggunakan instrumen wawancara. Pastinya kita mau mendapatkan data berupa hasil wawancara, benar kan? Benar nggak? Benar. Iya. Benar, Bu. Nah, teknik pengumpulan data, berarti data yang kita sudah peroleh tadi dikumpulkan, diperoleh.
Nah, kalau dia menggunakan kuantitatif, Ibu kasih aja contoh ya, misalnya penelitian kuantitatif, kalau kita tidak mau dengan teknik random sampling ya, kita bisa menggunakan teknik purposive sampling, ada yang tertuju. Jadi kalau teknik purposive sampling itu sampelnya terbatas, ya, teknik pengumpulannya, ya. Kemudian kalau dia kualitatif kita bisa ceritakan data itu kita kumpulkan dari beberapa subjek. Nah, jadi kalau dikatakan dia saling berkaitan, iya Bang. Abang tanya seperti itu tadi kan Bang Yahya? Iya, Bu, saya. Iya, saling berkaitan itu antara instrumen, ya, kemudian eh, teknik pengumpulan datanya, kemudian nanti setelah data diperoleh, maka tugas si peneliti adalah mengolah ya data hasil dari teknik pengumpulan data tersebut. Jadi ada kaitannya. Tadi Kak Sabrina bertanya, sebentar ya, coba Ibu share. Sudah jam berapa ini ya? Coba ditengok jamnya. Nanti kadang Bu, sudah jam setengah berapa? sembilan. Setengah sembilan. Oke, kita nanti yang terakhir Ibu sampaikan poin yang penting aja ya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk kisi-kisi soalnya gimana, Bu? Kalau soal Bang itu kami seragam dari portal nanti Abang dan Kakak bisa lihat. Oh, Iya. baik, Bu. Jadi nanti pas harinya, kalau di portal hari apa coba sambil nunggu Ibu buka dulu portalnya. Hari apa itu ujian UASnya? Mana tahu ada perubahan. Di portal pertemuan selanjutnya di tanggal 10, Bu. Di tanggal 10 ya. 10. Berarti itu Sabtu Iya. depan ya Bang ya. Iya, Bu. Nah, di hari Sabtu itulah biasanya kalian bisa membuka materi. Tapi kalau sebelumnya berbeda dengan kelas self-test ya. Kalau self-test itu bisa dia, misalnya masih pertemuan 9, dia bisa melihat materi sampai di pertemuan 16. Nah, kalau ini kan kelas reguler ya. Jadi ada beberapa kelas di Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, nanti akan kalian bisa lihat bagi abang dan kakak tadi ya yang bertanya soal UASnya bagaimana, yaitu seragam. Ya. Nah, ini contohnya ya, biar Ibu perlihatkan. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, silahkan dinonaktifkan suaranya, nanti terdengar Ibu yang tidak baik. Kalau memang mau ngomong di luar forum Zoom ini, Ibu nggak larang, tapi silahkan dinonaktifkan. Kelihatan nggak abang dan kakak? Kelihatan, Bu. Nah, ini Kelihatan, Bu. contohnya ya. Tadi ada yang Kelihatan, bertanya. Bu. Kita ke bab 2 misalnya. Di sini ada 21, rupanya tidak ada lagi pembahasan yang mau kita tuliskan dari 21, terus ke 2.2, kemudian 2 ke titik 3, 2.4, dan 2.5. Dan inilah dia ada bagian-bagian dari 2.5 itu yang dituliskan 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, dan seterusnya. Paham ya? Kira-kira? Paham, Ibu. Iya, jadi silahkan share sesuai dengan bidang keilmuan kakak dan abang. Ibu kalau nanti contohkan satu aja, Ibu kan ngasihnya yang secara umum, lihat disesuaikan apakah skripsi sesuai dengan bidang keilmuan kita, bagaimana ya bentuknya, ya dari sekarang dicari tahu. Dari sekarang pun merencanakan judul apa nanti yang akan kita ajukan ya kepada dosen pembimbing skripsi itu, ya justru itu yang langkah awal ya, langkah awal yang sangat baik daripada menunggu saat dimana kita harus membuat judul yang harus kita ajukan kepada dosen pembimbing skripsi. Dari sekarang kita bisa buka-buka ya. Oke, kita ke yang terakhir. Yang terakhir juga bentar ya. Kelihatan nggak ini? Ibu geser dulu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kita yang ini berasa Ibu pilih dulu ya, karena tulisannya nggak kurang enak dibaca. Abang bisa baca ini abang sama kakak? Nggak bisa, Nggak Bu. bisa, Ibu. Ya, agak apa ya, agak sakit ya. Buram Bisa dia, Bu. dicumit. Sakit mata, Bu. Oke, kita ke sini aja.
Ya, ini sebenarnya tentang bagian-bagian dari suatu artikel ya, Ibu ke atas. Nanti kalian download lah, mana tahu kalau hasil download kalian lebih baik dari yang Ibu tampilkan ini, ya bisa jadi ya. Atau ada revisi, karena ini Ibu download sebelum ya perkuliahan, karena dosen sudah bisa membuka akses untuk materi. Nah, ada topik yang namanya topik karya tulis ilmiah. Jadi yang penting yang Ibu lihat di sini, kita ke bagian artikel aja. Nah, artikel sudah pernah dicari kan? Artikel. Jangan katakan tidak lagi, kalau skripsi oke lah, Ibu tidak pernah ya menugaskan suatu skripsi. Sudah pernah melihat suatu artikel kan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Kira-kira yang paling atas dituliskan apa ya? Judul, Bu. Judul, Bu. Judul. Iya, pastinya Judul, Bu. judul. Nah, keempat poin ini itulah yang menjadi ya karakteristik ya dari kita sebagai seorang penulis artikel untuk menyesuaikan apakah judul kita sudah memenuhi dari keempat karakteristik ini. Ya. Apakah judul mencerminkan isi dari artikel? Nanti jangan membuat judul tiba-tiba di dalamnya berbeda dengan judul atau tidak ada keterkaitan. Nah, itu jelas salah judul yang kita tuliskan. Nah, begitu juga dengan poin-poin yang selanjutnya ya. Jadi intinya kalau sudah ada judul, seperti kita membeli suatu buku, pasti kita membaca judulnya. Nah, kalau ternyata isinya tidak sesuai judul, tentunya kita merasa buku tersebut seperti tidak, apa namanya, bukunya, kalau tidak sesuai dengan judulnya. Pernah nggak beli buku, tapi di dalamnya tidak sesuai dengan judul? Tidak nyambung, Bu. Tidak Nggak nyambung. Iya. Tidak sesuai dengan judul yang ditampilkan. Artinya judulnya menjual, tapi isinya tidak memberi faedah ya atau manfaat. Nah, itu diperhatikan ketika kita membuat suatu judul. Kemudian di abstrak. Abstrak, pernah lihat abstrak dari suatu artikel nggak? Pernah, Pernah. Bu. Kira-kira ada perbedaan nggak dengan yang bagian yang lain dari suatu artikel? Dari segi spasi misalnya, rapat atau tidak? Nggak ada yang bisa jawab dari segini banyaknya mahasiswa, Ibu. Bagaimana penulisan abstrak umumnya? Apakah front hurufnya berbeda atau sama saja dengan isi dari suatu latar belakang? Sama nggak sih, Bu? Apa, Bang? Enggak, Bu. Enggak. Nah, kalau Abang Beda. ingat sudah pernah mencari artikel, itu akan tahu ya jawabannya. Jadi kalau yang belum dan asal mengerjakan saja ya, masih ragu untuk menjawab jelas ya abstrak dengan bagian lain dari suatu artikel itu dia ada perbedaannya. Bisa jadi dari segi spasi ataupun dari front hurufnya ya. Nah, kemudian ada kata kunci. Kata kunci tahu nggak, Bang? Di mana letaknya? Kakak, di mana letak kata kunci? Di abstrak, Bu, kalau nggak salah. Di abstrak. Di bawah kah? Di atas kah atau di tengah? Di bawah, Bu. Di bawah. Oke ya, nanti yang lain kalau memang saya tidak tahu di mana letak kata kunci, silahkanlah dicari tahu ya. Kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya berisi ya beberapa poin yang dituliskan di sini. Mengapa kegiatan tersebut penting? Kemudian apa saja yang sudah diteliti terkait dengan topik kajian? Ya, tinjauan dari hasil studi sebelumnya. Kemudian apakah masih apa yang menjadi masalah yang belum terselesaikan? Nah, itu bisa dibahas di situ. Kemudian apa tujuan dari kegiatannya, yaitu tujuan penelitian tadi, dan uraian pernyataan permasalahan. Jadi bisa kita tinjau dari beberapa poin ini. Apakah hanya poin ini saja? Tentu tidak ya. Jadi bisa dikembangkan dari beberapa poin yang sudah dituliskan sebagai ciri atau karakteristik dari membuat dari ya apa saja yang perlu kita tuliskan di bagian pendahuluan. Nah, kemudian ini yang namanya metode. Metode penelitian atau methods. Ini bahasa Inggris yang dibuat ya. Harusnya metode penelitian.
Nah, bisa dibaca nggak itu ada berapa poin? Ada 4 poin, Bu. Iya. Pendekatan atau jenis penelitian, kemudian data yang digunakan bagaimana. Ada beberapa jenis data ya, ada data primer, ada data sekunder. Pernah dengar nggak abang dan kakak? Kalau Pernah, bila Bu, waktu pernah, SMA. kalau data primer, si peneliti yang mengambil data tersebut di tempat penelitian. Contohnya, yaitu angket tadi, angket disebar oleh peneliti, kemudian si responden ya sebagai sampel ataupun subjek penelitian kita menjawabnya, kita kumpulkan. Nah, itulah hasil dari data yang kita kumpulkan sebagai yang namanya apa nama tadi? Data ya atau informasi dari suatu data primer. Nah, ibu katakan tadi data primer. Nah, kalau data sekunder, misalnya kita mengambil penelitian di suatu perusahaan, kita mau meneliti tentang ya tingkat salary ataupun gaji ya, penghasilan dari karyawannya. Apakah itu bisa kita ambil langsung? Coba Ibu tanya dulu sama mahasiswa dan mahasiswi Ibu ya. Gaji Bisa, bisa Bu. kita ambil tanyai langsung atau sebaiknya kita ambil dari ya dokumen ataupun arsip yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang mana yang lebih efisien? Bertanya Dari langsung, Ibu. Dari? Kok ragu? Dari mana? Dari perusahaan, Bu. Iya, pastinya ada catatan tersendiri suatu perusahaan. Jadi kita nggak perlu repot-repot menanyai dari satu karyawan ke karyawan yang lain. Seandainya ada 200 karyawan, apakah mungkin kita menanyakannya? Mungkin, tapi tidak efisien dan tidak efektif di waktu. Ya. Jadi sebaiknya kalau ada data sekunder yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai tempat penelitian kita, ya silahkan kita ambil. Nah, datanya itu sebagai data sekunder yang sudah ada dan sudah dikelola ataupun dikumpulkan oleh perusahaan. Nah, begitu ya. Jadi ini sekedar, oh begini ya rupanya data primer dan data sekunder. Nanti akan abang dan kakak jumpai juga. Kalaulah menggunakan yang namanya penelitian kuantitatif, ya. Kalau penelitian kualitatif, ya disesuaikan nanti datanya itu biasanya ya cenderung tidak berupa angka ya. Dia seperti wawancara, pengamatan langsung ya. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan, strategi apa untuk memperbaiki ya permasalahan yang sudah ada. Misalnya di tempat penelitian ada suatu permasalahan. Nah, apa strategi yang bisa kita munculkan, yang bisa kita ciptakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Bisa berupa produk ya, ataupun dalam bentuk tindakan kebijakan ya, itu nanti yang bisa kalian cari tahu ya sesuai dengan prodi masing-masing. Nah, yang keempat hasil penelitian. Hasil penelitian itu biasanya berisi apa? Nah, di sini ada ya. Apa hasil-hasil kegiatan yang diperoleh? Nah, disitulah kita menjabarkannya. Jadi ada baiknya dibaca ya, Bang. Dicari tahu Abang dan Kakak. Dalam suatu artikel pun pastinya ada yang namanya bagian result atau hasil penelitian. Apalagi dalam suatu skripsi, ya pasti akan lebih banyak lagi. Kalau di artikel itu dibatasi dia, minimal ya. Ibu pernah mempublish suatu artikel di jurnal ya. Jurnal tersebut memperbolehkan ya, misalnya biayanya 1.800.000 tapi maksimal 18 halaman. Nah, ternyata lebih Ibu buat sebanyak 25 halaman ataupun 28 halaman. Nah, itu Ibu harus rela untuk menambahkan uang sebesar 1 juta. Karena ketentuannya, kalau seandainya lah ya, 28 halaman lah Ibu buat. Berarti dari 18 nambah berapa halaman Abang dan Kakak? 10, Bu. 10. 11. Jadi kalau Iya. ada peraturannya di pengelola jurnal itu, kalau seorang autor atau penulis lebih ya halamannya dari 18, maka dikenai biaya satu halamannya itu 100.000. Jadi kalau ada 10 halaman Ibu lebih, maka Ibu menambahkan uang sebanyak 1 juta. Jadi itu sesuai dengan kita juga, pandai-pandailah kita. Kalau ternyata kita tidak bisa lagi meminimalkan tulisan kita,
ya harus legowo membayar kelebihan itu. Jadi itu informasi ya bagi abang dan kakak. Seandainya lah nanti ketemu sama pengelola jurnal yang seperti itu, ya silakan dari awal diatur ya, direncanakan. Jangan sampai kita lebih dari 18 halaman. Nah, kalau ternyata lebih, ya silahkanlah kita menyiapkan uang yang lebih untuk itu. Itu Ibu kenanya di jurnal Sinta 2. Kalau jurnal Sinta 4, 5, dan 6, kisarannya itu Bang masih di bawah 1 jutaan ya. Masih bisa lah Ibu rasa untuk abang dan kakak sekitar 500 ya, paling mahal 800. Nah, kita next kan nih ya, di sini kesimpulan, pasti juga ada kesimpulan ya. Apa arti kesimpulan? Kesimpulan itu apa? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Atau semua nggak tahu arti simpulan? Simpulan, discussion, conclusion, itu apa tuh? Inti dari semua materi, Bu. Iya. Tulisan-tulisan kita ya tadi ya. Misalnya biasanya kita ambil kesimpulan itu ya dari hasil pembahasan. Nah, di hasil pembahasan itu apa poin-poin pentingnya? Itulah kita jadikan sebagai suatu kesimpulan. Atau ada yang perlu kita diskusikan. Nah, silakan ditulis di situ. Jadi template jurnal yang kita tuju itu tidak sama. Setiap pengelola jurnalnya memiliki template masing-masing. Nah, kalau abang dan kakak mencari tugas tersebut ya, kemudian ada ke website jurnalnya, maka pihak jurnalnya itu biasanya menyediakan template-nya dalam bentuk Word. Nah, itulah nanti yang perlu dicari tahu ya. Kalau Ibu bahas di sini nggak akan cukup waktunya. Daftar pustaka, ini apa ya? Ibu salah lihat daftar pustaka maksudnya ya. Abang dan kakak Anda silakan perbaiki sendiri ya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan, Bu. Iya, kalau ada kesalahan ketik silakan diperbaiki sendiri ya. Nah, daftar pustaka sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, ini Bu rasa yang penting ada pertanyaan. Ibu tidak ke slide yang selanjutnya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum Ibu share absensi, silahkan sambil menunggu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ini Ibu pertemuan. mau pertemuan minggu depan bisa, Ibu? Maksudnya gimana? Coba ulangi lagi. Minggu Kakak apa tadi mau yang tanya terkait pertemuan minggu Oh, depan, boleh, Ibu. boleh. Apa itu, Kakak? Jadi kan, Ibu, minggu depan di hari Sabtu itu selesai PKKMB, anak KIP ada acara, ada kegiatan gitu, Bu, Permadiksi. Dan Iya. itu dilakukan menginap. Kemungkinan pulangnya di besoknya siang atau sore. Nah, Bu, kira-kira solusi agar kami bisa ikut pertemuan minggu depan gimana ya, Bu? Kemungkinan tuh kegiatannya nggak bisa pegang HP gitu, Bu. Hari apa, Bu. Kakak? Hari Sabtu dan Minggu, Bu. Kalau di 10, hari 11. Jumatnya kita buat, bisa nggak? Bu, bukannya minggu depan minggu tenang ya, Bu? Ibu lihat di situ, tanggal itu yang membuat kita jadi masih belum fix juga lah. Abang dapat info dari mana, minggu tenang? Dari kalender, Bu, kalender Kalender. kampus. Kalender akademik, iya. Iya, Bu. Cobalah nanti diperjelas bisa diinfokan sama Ibu, karena Ibu ini kan masih menyesuaikan juga ya kan Bang, masih mengecek juga Ibu di portal, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Jadi kalau ternyata kalau minggu tenang, tapi kita belum apa Bang, belum genap pertemuan. Pertemuan 15 kita masih belum. Jadi kalau sudah dikatakan bisa masuk minggu tenang jika pertemuan sudah habis ya Bang Muhdi tadi yang nanya. Iya, Bu. Iya. Maksud minggu tenang itu setahu Ibu ya, ketika seorang dosen sudah memenuhi semua pertemuan sampai pertemuan 15. Nah, menunggu jadwal UAS, jikalau ada 1 minggu itulah minggu tenang.
Nah, berdasarkan info yang Ibu dapat, sekarang itu nggak ada minggu tenang. Nah, nantilah Ibu cari tahu lagi ya Bang ya. Nah kan, kalau sudah ada nanti informasinya Ibu sampaikan. Tapi kalau Abang ada dengar dosen lain mengatakan minggu tenang, boleh WA Ibu secara pribadi ya, Bang Muhdi atau yang lain. Jadi kita di sini nggak terbatas. Mahasiswa, misal mahasiswa Ibu punya informasi Ibunya belum tahu, ya silahkan share ke Ibu. Oke ya, Bang dan Kakak. Oke, Bu. Iya, Ya, terima mengenai kasih, Bu. Sipa tadi ya nantilah Bu. kita atur ya Sipa ya. Tapi kalau begitu situasinya ya gimana lagi? Karena kita prodi berbeda-beda. Jikalau tidak bisa hadir nanti di pertemuan 15, Sipa bisa infokan lah sama Ibu. Tapi ingat ya, sesuaikan apakah ada tugas atau tidak. Nah, sudah ini? Tidak lagi pertanyaan? Ibu mau share link absensi untuk tugas? Ibu pun nggak tahu mau ngasih tugas apa ini. Tapi harus ada tugas, karena kuliah bersama ini harus ada tugas. Kalau Ibu suruh nanti kalian membuat suatu artikel, sanggup apa enggak ya itu Ibu agak nggak tahu sih ya. Abang dan Kakak ada yang merasa sanggup nggak membuat suatu artikel? Tujuannya sebenarnya kalau kita sudah mencari contoh artikel, maka kita mencoba untuk mempraktekkan. Namun ya Ibu kasih nanti tugas yang sederhana aja ya, gabungan dari pertemuan. Pertemuan berapa ini tadi? 13-14 ya? Iya, Bu. Nanti Ibu buat aja kantong tugasnya pertemuan 13-14. Tugasnya itu paling mereview artikel. Nanti akan Ibu infokan di grup ya untuk lebih lengkapnya. Ingatkan Ibu ya, jangan kalian nggak ingatkan kalau nanti dipantau dari pihak kampus nggak ada tugas, ya bisa diragukan apakah pembelajaran dilaksanakan atau tidak. Kalau nanti membuat artikel, Ibu rasa itu membutuhkan waktu tidaklah cukup 1 minggu. Ya, perlu perencanaan, pertimbangan, dan pastinya ada proses penelitian di situ. Nggak mungkin ya, benar nggak Abang dan Kakak? Kalau artikel yang asal-asalan ini bisa jadi. Nggak mungkin lah, Bu, karena kami Iya. juga masih ini sebanyak MK sama Lapra, Bu. Nah, itu tadi. Kan Ibu bilang, nggak mungkin kan Bang Folo? Kalau suatu artikel itu ya pastinya ya kita mencoba untuk melakukan suatu penelitian. Dari penelitian itulah kita membuat yang namanya tulisan yang disebut dengan artikel. Jadi itu tidak mungkin. Jadi Ibu hanya nanti meminta untuk mereview, baca artikel orang lain dan reviewlah itu. Sesuai enggak dengan sistematika penulisan dari suatu artikel. Oke, nggak ada lagi pertanyaan nih, sudah mau berakhir waktunya. Nggak ada. Biar Ibu sharekan link absensi. Tidak ada, Bu. Nggak ada. Tidak ada, Bu. Iya. Ini banyakan yang off cam. Ini terpantau ya karena Ibu rekam. Iya. Ada beberapa orang yang menghidupkan kamera. Ada juga yang off cam. Ibu nggak tahu kegiatannya apa ini. Ya kita lihat ya di tombol seperti percakapan. Sebentar Ibu kirim. Nah, coba Abang dan Kakak cek. Ada nggak? Belum masuk, Bu. Belum? Belum ada, Bu. Bentar ya, sekali lagi Ibu kirim. Bentar ya. Ada nggak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu tunggu sebagai suatu nilai keaktifan lah. Apa kesimpulan materi kita hari ini? 125 mahasiswa Ibu yang masuk. Di sini ada yang tidak mengaktifkan video ya. Aser Ibu nggak tahu ini namanya siapa. Kemudian ada Agika, Agung, Ahmad Ali,
Ahmad Rafib, Anandita, Andrean, Ariandi. Nggak respon kan? Dan ada beberapa orang lagi nih. Ada Diah Punamasari, orangnya ada nggak dia? Diko aktif. Dimas Egi, ada orangnya nggak? Dimas Septiawan, nggak aktif juga. Nah, inilah yang nilai sikapnya nanti ya, Ibu rata-ratakan aja lah ya. Kemudian ada lagi di sini Dirli, ada nggak orangnya Dirli? Nggak ada juga kan? Nah, inilah kalau kuliah bersama ya. Dosen tidak bisa memantau, ada kesadaran diri sendiri aja. Tapi kalau ternyata ya memang maunya Zoom, tapi tidak mengaktifkan video, sekedar ikut, nah itulah yang sangat disayangkan. Dosennya sudah di sini menyampaikan dengan maksimal, mahasiswanya hanya berusaha untuk masuk saja. Absensi itu gampang ya, buat dosen untuk membuat hadir semuanya. Tapi kalau nilai sikap, disitulah yang susah menentukannya. Ketika diinstruksikan untuk aktif video namun tidak, maka itu menjadi penilaian tersendiri. Oke ya, sudah semua mengisi? Sudah? Udah, Bu. Nah, Ibu Udah, Bu. rasa Ibu cukupkan hari ini untuk pertemuan ya. Di pertemuan 13 dan 14 menyusul pertemuan selanjutnya akan Ibu infokan di grup. Ibu Bu, sudahi izin Bu, pertemuan hari saya ini belum dengan mengisi, Bu. mengucapkan, nanti diisi, silahkan diisi sendiri aja ya. Disalinkan, kirimkan ke WA. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat malam. Halo Bu, saya belum Bu. Waalaikumsalam. Salam Bu. Waalaikumsalam. Salam.